Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Kenisa yang saya sayangi, saya cintai. Hai. Siapa yang bersyukur hari ini? Mari kita sebelum mulai ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kosongkan pikiran kami ya Tuhan. Biarkan kami benar-benar fokus untuk bisa ya Tuhan, menyiapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Semua yang terjadi yang baik dalam kehidupan kami, semuanya hanya anugerah ya Tuhan yang kami dapat secara cuma-cuma. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pagi hari ini. Ada pujian penyembahan yang baru ya Tuhan kami bisa naikkan. Ada firman yang baru ya Tuhan kami bisa terima ya Tuhan. Dan ada pemulihan ya Tuhan. Pada saat kami keluar dari ruangan ini ya Tuhan, ada karakter ya Tuhan yang kami miliki ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karakter-karakter baru, karakter Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, kami siap ya Tuhan memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeah. This is the day that the Lord has made. Terima kasih ya Tuhan. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has I will made. rejoice. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has. Jadikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Katakan hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Harinya Tuhan. Harinya Kami mau puji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam rembulan, dalam rembulan cahaya mentari. Gelap badai dan indahnya pelangi. dalam tangisan, Dalam tangisan dan wajah berseri. aku temukan Temukan kasih terbaik.
cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi. Yes, selamanya Tuhan, segala musimnya Tuhan. Yes. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan tertaju akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan tertawa kan hidupku tak membuat hariku menjadi baru. Bahagiaku diamku terpaku dan tertaju akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum ku bawa kan hidupku tak membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku melihat-Mu. Ku terkagum Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawa kan hidupku tak membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Kami mau terus ya Tuhan menyanyikan ya Tuhan. Betapa Engkau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terus ya Tuhan kami ingin renungkan. Kami ingin terus ya Tuhan menikmati kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Yes. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
kita nyanyikan, ya Tuhanku. Yes. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, oh, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. inilah yang ku renungkan, Yang ku renungkan setiap nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. yang Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena bisa. Mari kita nyanyikan, inilah yang ku renungkan. inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Silakan duduk Bapak Ibu. Horas. Ada request katanya saya harus sapa jemaat dalam bahasa Batak. Kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan uang Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya ya kalau kata uang itu adalah satu kata yang sangat penting yang harus ada dalam kehidupan kita. Betul ya? Tanpa adanya uang itu hidup kita akan jadi gak enak, jadinya gak nyaman. Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat yang pernah ngerasain susah duit, kurang duit, tanggal tua, boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat. Boleh kasih tos kiri kanannya dan bilang kita sama di dalam situ. Sama ya. Jadi saya pun pernah merasakan susah duit Bapak Ibu. Kalau saya udah bukan pernah, sering. Kalau Pak Nino yang ngomong mungkin Bapak Ibu susah percaya. Tapi kalau saya yang ngomong Bapak Ibu yakin betul ya. Jadi pada saat saya susah, bukan berarti kita gak bisa jadi berkat Bapak Ibu. Bisa. Tapi peluang kita untuk jadi berkat itu akan semakin kecil dibandingkan peluang kita untuk nyusahin orang. Satu kali saya pernah lagi gak punya duit, saya lagi ada kebutuhan yang saya harus bayar. Saya kepepet itu namanya Bapak Ibu. Dan saya melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji, yang saya sangat sesali sampai detik ini. Dan kalau saya bisa putar waktu, saya gak akan lakukan lagi. Bapak Ibu tahu saya ngapain? Saya pinjam uang sama Edo.
Dulu saya pernah pinjam berapa dulu waktu itu ya? Gue pinjam 5 juta waktu itu sama dia. Dan saya nggak pinjam 1 kali, saya pinjam 2 kali Bapak Ibu. Kalau ngerepotin jangan tanggung-tanggung gitu ya. Dan di situ waktu itu Edo kondisinya baru mau nikah sama Tanya. Jadi saya pun belum menikah. Jadi si Edo juga pasti punya kebutuhan karena kan dia mau menikah sama Tanya. Malah datang saya bukannya meringankan, malah menambah beban pikirannya Edo gitu. Puji Tuhan sudah lunas Bapak Ibu, jadi ini. Jadi di situ saya merasa kita nih kalau mau jadi berkat, kita mau jadi hidupnya nyaman, kita harus punya uang. Goalnya itu harus uang. Hidup kita tuh di masa tua happy itu harus punya uang. Tapi ternyata di Alkitab itu ada satu tokoh Bapak Ibu yang mengajarkan kita kalau merubah pikiran saya soal kekayaan. Namanya siapa? Orang yang paling kaya di Alkitab Bapak Ibu? Siapa yang tadi jawab? Daniel tadi. Bukan ya, nggak ada ya. Namanya Salomo Bapak Ibu, katanya saking kayanya, itu emas di negaranya saking banyaknya, perak itu tidak ada harganya. Ya kan, istrinya katanya ada 1000. Bayangin, saya coba hitung ya. Misalnya Salomo ini adil dengan istrinya 1 hari 1. Untuk dia bisa ketemu dengan istri pertamanya dia butuh waktu 3 tahun Pak Nino. Luar biasa, itu impian semua laki-laki. Ya kan? Tapi saya nggak pernah bermimpi seperti itu Bapak Ibu. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya sayang banget sama istri saya. Karena saya nggak terbayang kalau Ruth itu dimultiplikasi jadi 1000 orang. Betapa ribetnya hidup saya nanti Bapak Ibu. Jadi saya bilang, Tuhan, 1 aja. Karena masih banyak teka-teki dari Ruth yang belum bisa saya pecahkan sampai detik ini. Apa sih yang maksudnya? Gitu. Aku ini salah apa lagi gitu ya. Tapi di situ Bapak Ibu di masa tuanya Salomo katanya dia menuliskan satu kitab yang namanya Pengkhotbah. Dan di situ isinya kita semua tahu kalau semuanya sia-sia dan usaha menjaring angin. Waduh, buat orang-orang yang belum pernah kaya ini bingung dong. Kok bisa udah punya duit semuanya sia-sia? Ternyata ada satu kata lagi Bapak Ibu yang jauh lebih penting dibandingkan kata uang. Yang harus sebenarnya dimiliki sama kita semua. Dan saya pakai ayat firman Tuhan Bapak Ibu. Ada di Ibrani 13 ayat 5. Saya bacain ya buat Edo ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Di ayat yang kedua, di 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kata apa Bapak Ibu? Cukup. Luar biasa. Ternyata nggak perlu soal duit kalau kita punya rasa cukup. Kalau seorang anak perempuan itu punya rasa cukup sama kasih sayang orang tua khususnya seorang ayah, dia akan tumbuh besar nggak capek-capek gonta-ganti pacar Bapak Ibu. Kalau kita cukup sama diri kita, penampilan kita nggak akan ribet-ribet operasi plastik, mata kiri dikananin, mata kanan dikiriin, hidung dagu dilancipin yang jadinya hasilnya lebih gak karuan daripada sebelumnya gitu ya. Dan kalau kita udah cukup sama pasangan kita, seganteng apapun Ben Joshua Bapak Ibu, seorang Ruth akan tetap memilih Mario menjadi suaminya. Amin ya. Itu karena ada cukup. So Bapak Ibu, saya mau kasih kenalan saya yang menawarkan rasa cukup tersebut. Ini kenalan saya, teman dekat saya juga ini. Katanya kenalan saya ini seolah pernah bilang kalau dia adalah mata air kehidupan. Siapa yang minum dari air tersebut tidak akan pernah haus lagi. Ini kenalan saya Bapak Ibu, saya mau kenalin nanti sama Bapak Ibu semua. Namanya Tuhan Yesus. Sedap. Masuk ya? Bisa ya? Bisa ya? So Bapak Ibu, hari ini kita mau memberikan sambil kita memberi dengan rasa cukup. Karena kalau kita lihat semua permasalahan hidup kita di belakang, kalau kita bisa sampai detik ini, itu tandanya semua masalah kita itu selesai. Dan ternyata cukup Bapak Ibu. So jadi kalau kita memberi dengan rasa cukup hari ini, kita tahu betul kalau kita lagi kurang nih, sekarang di dompet juga habis duit ya. Tapi kita gak akan takut memberi karena kita tahu ada Tuhan yang akan mencukupkan. Dan kalau kita lagi punya banyak duit, ya kan, lagi punya deposito di mana-mana, kita juga nggak akan takut memberi buat orang lain karena kita tahu kita sudah more than enough. Amin ya Bapak. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa surga, Tuhan terima kasih kalau
hari ini Engkau sudah kumpulkan kami di sini untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di GBI Kenisa. Berkati ya Tuhan, kalau sekarang sebentar lagi kami akan memberi persembahan, berkati supaya persembahan kami ini diberikan dengan kesadaran kalau kami sudah cukup, kalau kami nggak perlu apa-apa lagi, yang kami perlukan hanya Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kami. Dan kami berharap supaya persembahan kami Tuhan akan menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Amin. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. Yes. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Kenisa, let's sing it one more time. I just want to speak the name of Jesus. I just wanna speak the name of Jesus Over fear and all anxiety. over fear and all anxiety. Every soul held captive by the presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus! Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Your name
Father God, we thank you. We thank you for having Jesus our Lord and God. Terima kasih untuk nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih untuk nama Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih untuk nama Yesus yang memberikan kehidupan itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi anak-anak Allah. Yang boleh memanggil Engkau Abba Bapa. Thank you God for this beautiful day. Worship day again Lord God. Kami boleh berkumpul tempat ini. Untuk menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meninggikan Engkau Tuhan. Ini hari ibadah. Di mana kami datang ke rumah Tuhan. Memuji, memuliakan, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Untuk segala sesuatu yang Engkau sudah lakukan dalam kehidupan kami. Dan untuk segala sesuatu masa depan yang sudah Engkau persiapkan untuk kami. Terima kasih, semua indah. Semuanya indah. Semuanya indah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau beracara dan Engkau berfirman. Supaya kami pulang dari tempat ini semua diberkati oleh Tuhan. Hati yang diperbaharui, hati yang disegarkan lagi. Bahkan kalau perlu kami hati yang bertobat lagi Tuhan. Untuk datang kepada Engkau Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Dan kita semua yang siap menerima berkat Tuhan sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Tuhan baik banget Bapak Ibu sekalian. Amin. Our God is so good. Tuhan kita baik banget. Dari hari Senin Tuhan baik. Hari Selasa Tuhan baik. Hari Rabu Tuhan baik. Hari Kamis Tuhan baik. Hari Jumat Tuhan baik. Hari Sabtu Tuhan baik. Bahkan hari Minggu. Hari ini Tuhan tetap baik adanya. Amin. Oh God is so good. Bapak Ibu sekalian tadi kita menyanyikan I speak the name of Jesus. Bapak Ibu tahu bahwa kalau kita speak the name of Jesus, there's a power behind it Bapak Ibu sekalian. Ada kuasa di dalam namanya Yesus itu. Ada kuasa yang memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan kehidupan. Itulah nama Yesus Tuhan kita. Sebelum saya lebih lanjut dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan, saya ingin mengajak kita mendengar satu kesaksian di mana nama Yesus sungguh berkuasa. Saya undang Ibu Susan Jayaputra, tadi putranya yang bawa worship leader. Ya Edo, ini sekarang ibunya akan menjadi kesaksian untuk kita. Dan beliau ada besan saya juga, kan itu diantar oleh besannya. Silakan Ci. Halo semuanya. Ya. Ya. Halo semua. Aku terus terang belum pernah berdiri di depan segitu banyak orang. Aku takut dan gugup, tapi aku percaya karena ini semua dari Tuhan. Kebaikan dari Tuhan. Jadi aku pasti kuat dan bisa. Kurang lebih 2 minggu yang lalu, aku tuh mengalami sakit. Sakitnya tuh nggak bisa jalan, kakinya tuh makin hari semakin sakit. Yang pertama aku rasakan itu cuma sakitnya sedikit. Jadi aku pikir nggak apa-apa lah, minum obat aja, hilangin sakit Panadol, udah bisa sembuh. Tapi semakin hari semakin sakit. Aku pagi dan malam selalu minta sama Tuhan, sembuhkan kakiku Tuhan. Sembuhkan kakiku Tuhan. Aku tidak tahu kakiku ini sakit apa Tuhan. Karena aku juga bingung, gak tahu harus gimana. Lalu saat itu
Singkat-singkat aja ya, kalau nggak kepanjangan. Jadi pas setelah beberapa hari itu aku udah sakit, udah nggak tahan lagi. Bukan selang waktu beberapa, biasanya sakitnya itu cuma nyut naik sampai ke atas gitu. Tapi ada waktunya, nggak sering. Tapi aku berasa udah agak susah jalan. Akhirnya aku ke dokter. Aku kasih tahu dokter. Tapi katanya aku harus cek darah dulu. Atau mesti yang lain-lain diinin dulu supaya tensi segala macam semua datang. Pagi itu aku datang cek darah semuanya. Sampai siang beres aku ke dokter. Ternyata hasil dokter tuh mengatakan aku tuh ininya apanya tuh? Iya, belakang kakiku tuh sakit kayaknya. Kayak semacam ini tekanannya tinggi, asam urat atau apa gitu. Yang jelasnya kakinya tuh udah nggak bisa jalan. Ya udah dikasih obat, aku pulang. Pulang tapi udah minum obat udah itu aku belum bisa sembuh. Belum bisa sembuh dan aku bertanya, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Aku ini udah kesakitan. Tapi kok tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Berbicaralah dengan aku Tuhan, aku ini harus gimana. Dan pas hari itu, Minggu pagi. Aku tuh ambil handphone karena ada khotbah, aku udah gak bisa ke gereja. Aku cuma denger Friska bawa khotbah. Pas aku dengerin aku keinget nyanyian yang besaanku Meda bilang. I speak Jesus. Aku ingat lagu itu. Lalu aku merasa, ya habis khotbahnya Friska selesai. Aku akan datang ke Yesus. Dan aku selesai aku tanya Yesus. Aku berteriak di situ, Yesus, Yesus, Yesus. Aku harus di mana Yesus? Di mana Engkau Yesus? Sembuhkan aku Yesus. Aku sudah ke dokter Yesus. Tapi kakiku tidak berkunjung sakit. Yang tadinya cuma nyut, stop gitu kan. Sekarang nggak pakai nyut stop lagi, nyut stop sakitnya. Aku sudah nggak tahan lagi Tuhan Yesus. Jadi aku mohon penyembuhan cuma datang dari Tuhan Yesus. Karena aku merasa aku ini nggak ngerti lagi Tuhan Yesus. Salahnya di sebelah mana? Tapi waktu khotbah selesai, aku ingat lagu Yesus itu. Selesai aku masuk ke ruang doa. Aku berteriak, Yesus, Yesus, Yesus. Sembuhkan aku Yesus. Aku ingat Engkau selalu berkata, bahwa dengan jujur aku datang kepada Engkau Yesus. Kakiku dan aku percaya Engkau tahu yang terbaik. Engkau tahu dan ampuni segala kesalahanku. Dan ku percaya Engkau pasti tahu yang terbaik untukku. Dan sembuhkan aku Yesus. Selesai itu kakiku sakit, semakin sakit. Sakitnya tuh tidak kira-kira. Aku udah gak bisa jalan. Aku seret-seret tuh kaki sambil jalan sambil seret. Tapi sakitnya tambah sakit, pikiran tambah gak benar. Tapi aku cuma bersandar sama Yesus. Tapi juga aku udah berdoa sama Yesus, kok belum sembuh. Tapi selesai itu sore, aku
diam-diam aku berdoa lagi sama Yesus. Aku mendengarkan dari dalam hatiku. Aku belum bisa berkata-kata yang aku ketemu Yesus, dengar Yesus. Enggak, aku merasakan dari dalam hatiku mengatakan, obatku itu kelihatan ada yang salah. Dan aku datang ke apotek, aku bilang bahwa ini obat salah ya buat aku ya. Bukan salah katanya. Obat ini tuh obat apa ya namanya? Iya. Jadi kayaknya kalau ibu mau diganti obatnya. Ya, singkat kata, kalau ngomong terlalu panjang, jadi aku bilang ya udah, karena aku sakitnya udah nggak tahan. Jadi aku benar-benar jalankan seperti isi hatiku, aku mendengar suara Tuhan Yesus. Dan aku yakin itu suaranya Yesus. Karena aku cuma minta kepada Yesus, karena aku udah bingung. Karena dengar lagu itu aku merasa iya, aku harus datang ke Yesus. Hanya satu pertolongan dari Yesus. Dan udah itu aku pulang. Aku berdoa sama Yesus. Dengan obat ini aku percaya. Semua itu tuntunan Engkau ya Yesus. Dan aku pasti sembuh. Karena Engkau Yesus sembuhkan aku. Setelah minum obat itu. Aku merasa aku udah berapa hari tidak tidur. Karena kesakitan. Karena aku sakitnya itu udah tidak bisa ngomong lagi. Waktu aku sharing sama Meda, sama Nino. Aku benar-benar udah gak kuat. Gak kuat lagi sharing, air mata gimana. Seperti hari ini aku disuruh berdiri di sini sama Nino pun. Aku terus terang tidak kuat. Tapi aku cuma bersandar sama Tuhan Yesus. Mohon, tolong Tuhan Yesus, tolong berikan aku kekuatan. Karena kalau dengan hanya menangis aku tidak bisa ngomong. Dan aku merasa Tuhan itu ada buat aku. Tuhan Yesus itu ada, benar-benar ada. Sehingga aku kuat berdiri di sini dengan baik. Bisa berkata. Dan habis minum obat aku berdoa. Dan aku langsung tidur. Karena tiap malam waktu aku kesakitan, aku tuh minta sama dokter obat tidur. Tapi selalu obat itu cuma berjalan paling lama 5 jam. Aku pasti bangun jam 2. Dan itu kesakitan, sakitnya minta ampun. Tidak berkunjung sembuh. Dan pas kebaktian hari Minggu itu selesai. Aku datang ke Tuhan Yesus. Aku ingat lagu Yesus itu. Makanya aku bilang ke Yesus, Yesus, sembuhkanlah aku Yesus. Dan benar-benar habis aku malam itu tidur, aku merasakan sudah tidak kuat lagi. Aku berserah sama Yesus. Aku tidak sakit, tidak apa-apa lagi, bangun pagi, semua sakit hilang. Dan aku sehat sampai hari ini. Sampai hari ini benar-benar sehat. Dan tidak minum obat apapun lagi. Rasa sakit tuh hilang, kakiku pun bisa jalan apapun. Dan aku merasakan benar-benar luar biasa Tuhan Yesus tuh ada. Ada dan benar-benar ada. Cuma kita bukan, kadang kita memang meminta sesuatu sama Tuhan Yesus. Tapi kita kadang tidak sadar itu boleh apa tidak. Tapi Tuhan Yesus tahu itu boleh apa tidak. Makanya kalau boleh Tuhan Pak Yesus pasti kabulkan doa kita. Ya, di sini aku cuma mau berkata kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Benar-benar baik, sangat baik. Dan Dia tahu yang terbaik buat kita. Segala permintaan banyak yang aku minta. Tapi kalau itu bukan baik, tidak dikabulkan. Tetap tidak diberikan sama Tuhan Yesus. Tapi karena
kesembuhan ini benar-benar Tuhan Yesus berikan. Itu pasti yang terbaik dari Tuhan Yesus. Ya cuma itu aja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you. Luar biasa, puji Tuhan. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan, Allah kita baik, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini karena udah cukup. Saya rasa itu lebih penting Bapak Ibu sekalian dari segala apa yang kita ngomongin. Kalau nggak ada nama Yesus di dalamnya, nggak penting sama sekali Bapak Ibu sekalian. Oh, terima kasih Ibu Susan Jayaputra. Berikut nanti Pak Daniel yang akan bersaksi juga. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya nggak akan panjang lebar, tapi saya hanya ingin kembali menekankan betapa kita sungguh membutuhkan yang namanya Yesus itu dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita saking sibuknya, saking kita disibukkan dengan kehidupan kita, kadang-kadang terlewat seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Susan lupa untuk memanggil nama Yesus. Begitu juga dengan kehidupan kita, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang hanya sejauh doa firman Tuhan katakan. The only thing yang perlu kita lakukan adalah mempunyai hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Yang paling penting bagaimana supaya kita betul-betul mempunyai hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita kembali membaca tema kita pada pagi hari ini. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa sih artinya ibadah? Ibadah artinya satu kegiatan iman yang kita lakukan secara berkala, yang kita lakukan secara terus menerus untuk membangun hubungan kita bersama dengan pencipta. Yaitu dengan Allah kita, itu namanya ibadah. Ibadah adalah satu komitmen, satu covenant yang kita lakukan bersama dengan Tuhan untuk membuat Dia menjadi Allah, menjadi Tuhan yang kita sembah melalui ibadah kita. Itu yang namanya artinya ibadah. Jadi ibadah adalah perbuatan kita, tindakan kita yang kita lakukan setiap saat untuk membuat kita dekat dengan pencipta kita. Contohnya apa? Doa. Contohnya apa? Memuji nama Tuhan. Contohnya apa? Menyembah Tuhan. Contohnya apa? Membaca firman Tuhan. Contohnya apa? Beribadah dalam minggu ini seperti ini. Itu namanya ibadah. Yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Nah, di sini dikatakan, jadi ibadah yang sejati itu apa? Nah, ibadah di sini dikatakan ibadahmu bukan saja ibadah tapi ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati tolong tetap tadi dikeluarkan Roma 12 ayat 1. Jadi ibadah yang sejati itu dikatakan demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maksudnya apa? Tuhan mau supaya kita melakukan ibadah yang sejati dengan memberikan hidup. Hidup itu maksudnya apa? Hidup itu artinya kehidupan kita. Segenap kehidupan kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Baik itu kehidupan kita, keluarga kita, usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Kesehatan kita seperti tadi yang Ibu Susan sampaikan. Masa depan kita, masa depan anak-anak kita, pengetahuan kita, logika kita, bahkan dikatakan kelemahan kita dan dosa kita itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Maksudnya apa itu? Kita berikan segenap kehidupan kita kepada Tuhan.
Maksudnya apa itu? Kita totally surrender kepada Tuhan. Kita totally berserah kepada Tuhan dalam melakukan kehidupan kita. Itu yang paling penting, itu yang di sini dikatakan itulah ibadahmu yang sejati. Sering Bapak Ibu sekalian, kita hidup dalam dua personalitas. Kita berusaha untuk menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Tapi dalam personal yang lain kita masih hidup di dalam kehidupan duniawi kita yang masih hidup dengan dosa kita. Di sebelah kita masih datang ke gereja, setiap hari Minggu kita datang ke gereja, kita duduk di tempat yang paling depan untuk menyembah Tuhan. Tapi di tempat lain sampai di rumah kita masih mempunyai opo-opo. Masih mempunyai jimat-jimat. Masih mempunyai keris-keris di rumah. Yang Tuhan mau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Enggak ada lagi namanya opsi yang kedua. We only have one option and that is our God Jesus Christ, Bapak Ibu sekalian. Itu yang namanya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Enggak pakai opsi yang lain. Kadang-kadang tuh opsi Kristus itu, opsi Yesus itu datangnya setelah kita gagal dalam semua usaha kita. Udah buat ini gak berhasil, buat itu gak berhasil, baru kita keingat. Oh ya, kenapa kita gak ke Tuhan Yesus ya? Because of why Bapak Ibu sekalian? Karena kita belum menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita mentok karena kita masih pakai logika kita dulu. Padahal Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang. Yuk kita baca firman Tuhan nih. Saya kasih baca firman Tuhannya ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Enggak setengah-setengah. Segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu sekalian, saya cuma ingin mengingatkan kita dan saya juga Bapak Ibu sekalian. Supaya kita give our whole heart, our whole life to God. Enggak setengah-setengah, enggak seperempat. Tapi sepenuhnya kepada Tuhan. Kita surrender 100% menyerahkan hidup kita kepada Dia. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan demikian. Karena kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita surrender 100% kepada Tuhan. Maka ayat Galatia 2 ayat 20 mengatakan. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu konsekuensinya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita menyerahkan kehidupan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Kalau kita yang sudah umur seperti ini, biasanya kekhawatirannya lain lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan lagi masalah kita sudah pikir lagi mengenai anak-anak kita. Gimana nih anak-anak kita nanti nih? Tuhan berkati anak-anak kita Tuhan. Jaga Tuhan. Yang belum nikah Tuhan kasih suami, kasih istri yang betul-betul bisa menjaga mereka Tuhan. Oh kekhawatirannya banyak Bapak Ibu sekalian. Tuhan kasih jawaban yang satu, nanti ada khawatir yang lain. Seperti tadi Ibu Susan. Tuhan sudah berikan jawaban yang luar biasa. Tapi besok nanti ada khawatir yang baru lagi datang. Iya kan? Nah kalau kita tidak berikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita cuma akan seperti itu, seperti yoyo Bapak Ibu sekalian. Ya waktu Tuhan menjawab kita senang, nanti masuk lagi pergumulan. Nanti senang lagi, masuk lagi pergumulan. Tapi Tuhan mau supaya kita terus menikmati kasih karunia dan anugerah Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Itu very important Bapak Ibu sekalian, karena Allah kita sangat mengasihi kita. Karena waktu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan katakan, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Waktu kita percaya kepada Yesus, Bapak Ibu sekalian, Tuhan katakan,
kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak-anak. Yuk kita baca Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Wow. Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan perlukan daripada kita adalah satu iman aja. Kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita surrender 100%, kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, itu namanya kita beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita hope. Hope itu artinya ada pengharapan Bapak Ibu sekalian. Dan pengharapan di dalam Tuhan adalah apa? Is a hope of glory. Satu pengharapan yang ya dan amin. Yang pasti maksudnya. Yang pasti Bapak Ibu sekalian. Kalau iman kita kepada Kristus, sebaliknya Tuhan berikan kita hope. Dan firman Tuhan katakan it's a hope of glory. Yang artinya apa? Pasti. Sauh yang kuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan suatu harapan yang diberikan oleh dunia. Kalau dunia mengatakan hopefully. Hopefully itu artinya apa? Moga-mogahan. No. Dalam Kristus, dalam Tuhan, nggak ada hopefully. It's a hope of glory. Satu kepastian. Bahwa penyertaan Tuhan ya dan amin untuk kita. Amin Bapak Ibu sekalian. God is so good. Ada satu cerita Bapak Ibu sekalian. Tentang Raja Yosafat. Di perjanjian lama. Wah ini luar biasa. Raja Yosafat ini Raja Yehuda. Dia lagi enak-enak hidup dan kerajaannya. Tiba-tiba mendapat kabar bahwa ada 3 bani besar, 3 kerajaan besar menyerang dia. Ada kerajaan Amon, ya. Kemudian ada kerajaan Moab dan juga kerajaan Seir. Dan di situ dikatakan bahwa jumlahnya sangat besar sekali. Dan Raja Yosafat sebagai manusia dia ketakutan Bapak Ibu sekalian. Raja Yosafat ketakutan karena ada 3 bani besar. 3 bangsa besar yang sedang menyerang dia. Contohnya misalkan, ini cuma misalkan aja. Indonesia ini diserang oleh Amerika, Cina sama Rusia. Jadi apa kita ya kan? Nah ini kira-kira Yosafat seperti itu. Di situ dikatakan pasukannya sangat besar sekali. Dan Yosafat ketakutan. Tapi ini yang dilakukan Yosafat Bapak sekalian. Sering kan kita dalam ketakutan tiba-tiba ada ketakutan dalam kehidupan kita ya. Ada bisnis, usaha, tentang keluarga kita, tentang kesehatan kita. Tiba-tiba ada kabar keluarga kita sakit. Aduh, langsung kita ciut. Tapi ini yang dilakukan Yosafat Bapak Ibu sekalian. Yosafat berkeputusan untuk mencari Tuhan. Dan berkata dalam 2 Tawari 20 ayat 6. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga, bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Yosafat membawa semua kerajaannya datang untuk berdoa kepada Tuhan. Dia tidak langsung berpikir berapa kekuatan kita. Karena dia tahu percuma. Yang menyerang mereka sangat besar tentaranya. Yosafat ketakutan Bapak Ibu sekalian, tapi dia lari kepada Tuhan. Itu yang luar biasanya. Yosafat berkeputusan untuk mencari Tuhan dan berkata, ya Tuhan, nenek moyang Allah, nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Sewaktu mereka berdoa, salah satu pemuji dalam kerajaan itu dari bangsa Lewi mengatakan,
Ayat 14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi oleh roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah yang akan berperang. Wow. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada kamu. Wow. Wow, Bapak Ibu sekalian, itu Allah kita. Itu yang namanya Allah kita. Ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah. Wow. Yosafat sebagai pemimpin dia nggak katakan, gimana pasukan kita, kekuatan kita, perbekalan kita, amunisi kita, enggak. Dia persiapkan, tapi dia katakan, kekuatanku bukan pada kekuatan manusia, tapi karena percaya kepada Allah. Amin Bapak sekalian. Dan kita lihat apa resultnya. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Wow. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Tuhan membalikkan ketakutan dengan berkat yang berlimpah, Bapak Ibu sekalian. The only thing is, apakah kita benar mencari Tuhan? Apakah kita berseru kepada Tuhan? Apakah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Bapak Ibu sekalian, hari begini kita nggak bisa ngandalin deposito kita, Bapak Ibu sekalian. Kekayaan kita nggak ada apa-apanya. Orang semakin kaya bukannya semakin senang, semakin kaya semakin takut mau taruh di mana uangnya, Bapak Ibu sekalian. Taruh di sana takut banknya tutup, taruh di sana takut ada devaluasi, takut di sana bukan dicuri uangnya. Tapi kalau kita melekat sama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, hidupku bukan melekat pada harta, tapi melekat pada Tuhan yang memberikan aku berkat itu. Apapun Bapak Ibu sekalian, pergumulan kita, kalau kita percayakan sama Tuhan seperti kesaksian Ibu Susan tadi, Tuhan sangat mengasihi kita. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Amin Bapak sekalian. Dia gak pusingnya, tapi kan gue masih ada dosa. Tuhan tetap mengasihi kita Bapak Ibu sekalian. Ya tapi kan gue belum taat ke ibadah kebaktian hari Minggu. Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu sekalian. Ya tapi gue belum mengasihkan persembahan. Tuhan tetap mengasihi engkau Bapak Ibu. Ya tapi saya masih banyak berbuat yang tidak benar. Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu sekalian dan saya semua. God loves us so much Bapak Ibu sekalian. God loves us so much Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau supaya kita hidup sebagai anak-anak Allah.
bukan sebagai hambanya, bukan sebagai hamba-hamba, tapi sebagai anak-anak Allah. Amin Bapak sekalian. Yuk kita hari ini kita pulang dengan firman Tuhan ini. Ketahuilah bahwa Allah kita sangat mengasihi kita. Amin. Allah kita sangat mencintai kita. Jangan kita melihat Allah kita dengan ukuran manusia. Tapi Allah kita panjang sabar, Pak besar kasih setianya. Rahmatnya tidak berkesudahan. Kasihnya luar biasa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God is so good. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami mau pulang dengan satu yang ada dalam pikiran kami. Allah kami baik banget sama kita. Dan Allah kami sangat berkuasa. Yesus Kristus namanya. Oleh karena Tuhan kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sepenuhnya kami mau serahkan hidup kami kepada Engkau. Kami mau percayakan kepada Engkau Tuhan. Sepenuhnya, enggak setengah-setengah, 100% kami mau berdoa Tuhan. Mulai hari ini kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Aku berkati semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Apapun pergumulan mereka, pergumulan kami, aku percaya Engkau lebih besar dari setiap pergumulan kami. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak sekalian, minggu depan kita akan ada baptisan, ya. Kami sudah dapat beberapa nama di sini, ya. Ada Rio Jayaputra, ada Evan, ada Gisela, ada Pak Rodrik, ada Jacqueline, ada Stephanie, ada Erwin, ya, Purba, ada beberapa lagi. Kalau masih ada yang ingin ikut dalam baptisan minggu depan, boleh hubungin Ibu Friska atau Ibu Friska Panggabean. Nomornya sudah ada di sini. Ya, atau kalau enggak hubungin nanti habis ibadah ini bilang, "Om saya mau dong dibaptis juga minggu depan." Yuk, ya. Kita akan lakukan pengajaran pada hari Selasanya untuk mempersiapkan dalam baptisan pada minggu yang akan datang. Pengajarannya akan dilakukan hari Selasa, cuma 1 hari aja kok. Ya. Dan kita akan dipersiapkan untuk masuk dalam baptisan selam. Oke, welcome back Joe and Pinkan. 1 bulan lebih mereka di Eropa. Saya dengar banyak 2 bulan ya. Mereka melayani Tuhan luar biasa di sana ya. We are ready to be blessed kembali lagi dengan kesaksian-kesaksian firman Tuhan luar biasa. God is so good. Welcome juga untuk baru pertama kali hadir. Pada pagi hari ini senang sekali bisa bersama-sama beribadah. Jangan pas Ibu Susan aja lagi kesaksian datangnya ya, datang juga. Nanti pas Pak Daniel saya kasih tahu lagi ya. Terima kasih. Yuk kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kasih-Mu sungguh luar biasa. Kami memiliki Allah yang begitu luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa betul-betul percaya sama Engkau Tuhan. Ajar kami untuk kami memberikan seluruh kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Jauhkan kami dari semua kekhawatiran Tuhan. Tapi biarlah kami hidup 100% di bawah otoritas Tuhan. 100% submission to you Lord God. Itu namanya iman. Dan kami akan katakan bukan kami lagi yang memerintah. Tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dan nanti Tuhan Yesus sendiri akan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus kasih jiwa kami. Bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap puji-pujian penyembahan. Terima kasih untuk persembahan yang kami boleh berikan. Biar itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa dari Ibu Susan. Berkati Ibu Susan, Pak Daniel, anak-anak. Dan cucu-cucu yang akan datang juga. Dan cucu-cucu yang sudah ada dan cucu yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami siap pulang. Kami mau menerima berkat Tuhan sebelum kami pulang. Yuk mari kita berdiri bersama Bapak Ibu sekalian. Mari kita angkat tangan.
dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biar roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Masuki minggu depan dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Shalom. Selamat hari Minggu, nikmati waktu dengan keluarga. Shalom.